Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Hersus. Dan kali ini di depan saya ada seorang tamu yang mungkin tamu ini sudah tidak asing lagi dia. Karena kebetulan beliau itu sahabat saya itu TikToker yang sangat terkenal ini, yaitu Mr. Dan. Nah, nggak terkenal Pak Her. Oke, selamat malam nih Mr. Dan. Selamat malam Pak Her, gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Ini cuman saya ingin bertanya nih kepada Mr. Dan. Tumben ada apa gerangan sehingga Mr. Dan sedianya untuk mau berkunjung ke tempat saya? Pertama-tama saya ingin bersilaturahmi. Mm-mm. Lama kan tidak berjumpa. Betul sekali. Ya, keduanya ya seperti biasa ya mungkin seorang konten kreator Mm-mm. ya kan untuk menukar seri-seri Sharing ya. mengenai perkontenan, mengenai ilmu dan lain-lain gitu Pak Her. Betul. Kayaknya kalau berbicara terkait perkontenan, kayaknya udah suhuan Mr. Dan deh. Enggak lah, Kayaknya enggak saya lah. ini mesti banyak belajar juga kepada Mr. Enggak Dan. lah, saya aja ini kan YouTube saya kan juga baru ya, Oh. kan baru menetas. Maksudnya teh baru bikin lagi. Baru bikin lagi. Tapi yang lama sudah Hah? banyak begitu ya. Bisa aja. Oke, gimana Mr. Dan? Ada yang bisa bantu? Jadi, Saya gini, bantu. Pak Her, ya. Siap. Pak Her ya, saya kan emang manggil Pak Her itu ya Pak Her aja gitu ya kan, tidak pernah panggil nama sekali karena kan tidak sopan. Iya. Jadi begini Pak Her ya. Kebetulan Mm-mm. saya itu kan lagi ada problem Mm-mm. mengenai keluarga Iya. di kampung saya di Garut. Iya. Seperti itu. Saya sengaja ingin mempertanyakan Mm-mm. mengenai perkara Mm-mm. yang sedang saya hadapi. Iya. Ya, yang pertama mungkin saya kan mempunyai adik wanita, Iya. ya kan, adik wanita dan baru kemarin 4 bulan itu kan menikah, Mm-mm. menikah agama, Menikah agama ya. tidak menikah secara resmi mungkin Mm-mm. atau apa itu ya. Iya. Seperti Intinya itu. menikah secara agama. Secara Dan agama. sebenarnya menikah secara agama juga sebenarnya sah. Oke. Karena ada keterangan ini walaupun saya bukan ustadz ya. Oke, Pak Her. Katanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tanya begitu. Oh, gitu. Kalau terkait artinya saya yakin teman-teman para pemerhati ya, terutama para pengikut Mr. Dan sudah tahu terkait hal ini. Gitu. Ya karena kan saya kan tidak tahu. Kalau kata saya mah gitu ya, yang penting apa kita nikah dapat surat nikah itu resmi. Iya. Ya, setahu saya. Iya. Ya kan karena saya kan emang nikah resmi gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya nikah secara agama kan kalau menurut saya kan tidak sahnya itu Jadi tidak gini, abdol. Maksudnya gini, sah secara agama. Oke. Karena kan nikah itu yang penting kan hukum nikahnya ini dilaksanakan nih. Jadi terkait atiulloha wa atiur rasulnya. Nah, terkait wa ulil amrinya itu taat sama aturan pemimpin, walaupun mungkin dalam hal ini pemimpin yang bagaimana dulu. Nah, pemimpin dalam arti di sini kita artikan saja bahwa aturan negara. Oke. Jadi kalau yang namanya kawin bener nih, wa ulil amri gitu kan ya. Jadi kita tercatat di kantor urusan agama, salah satu institusi atau ya dalam hal ini yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mencatat terkait pernikahan. Jadi saya menyarankan sih sebenarnya kalau nanti nikah itu lebih baik ke kantor urusan agama aja agar sah secara agama, sah juga secara pemerintahan karena tercatat di kantor urusan agama. Begitu ya. Oke, mungkin saya lanjut ya Pak Her ya. Lanjut. Sehabis nikah seperti itu kan menjalani 4 bulan. 4 bulan nikah. Nah, dalam 4 bulan itu terjadilah KDRT. KDRT seperti itu Pak Her ya. Kejadiannya sih kalau untuk yang pertama, karena kan kebetulan kan keluarga saya kan di Garut, saya di Subang. Untuk kejadian pertama itu sangatlah parah Pak Her. KDRT-nya itu ya kan adik saya yang cewek ini kan sampai di tonyok-tonyokin. Oh, jadi adiknya perempuan ya? Adiknya perempuan sampai memar-memar seperti itu. Gitu ya kan. Sudah divisum juga? Ya, saya kemarin menyarankan untuk jaga-jaga Pak Her ya kan, takutnya terjadi lagi.
Saya bilang coba visum dulu buat jaga-jaga biar nanti kalau terjadi lagi kan sudah ada surat visum seperti itu. Ya mungkin karena adik saya itu ada rasa takut dan ada rasa tidak mengerti mengenai ini, apalagi saya juga kan emang kurang paham mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku itu seperti apa. Nah, yang kejadian pertama itu saya tidak visum dan saya tidak membuat LP ke polsek setempat, ya kan. Setelah 1 bulan lebih, 2 bulan terjadilah KDRT lagi Pak Her. Terjadi kejadian yang sama ya. Problemnya ada ya mungkin rumah tangga lah ya. Problemnya yaitu ya cekcok mungkin ya. Terjadinya gitu, gitu sampai ya. Digitu sampai dia ade itu kan masuk ke puskesmas yang ada di Garut seperti itu. Ada menyarankan untuk dilakukan visum. Nah, sehabis dibawa ke puskesmas ya kan, dan alhamdulillah RT RW-nya itu ya sangat cepat. Kalau untuk ada kejadian kan langsung ditanggapi, langsung dibantu gitu ya kan. Nah, sedangkan saya dapat telepon dari RT-nya itu kan, mungkin saya kan paling tua karena bapak saya sudah meninggal gitu Pak Heri ya. Nah, saya ditelepon, saya bilang, Pak minta tolong, saya bilang ya, adik saya tolong dibuatkan visum. Habis itu langsung laporan ke polsek setempat. Alhamdulillah saya kasih saran dan mereka juga menyarankan ya tergantung saya kakaknya. Gimana ini mau diproses apa enggak? Proses saya bilang. Karena ini kejadian sudah 2 kali. Wow. Kata RT-nya juga kaget. Saya pikir ya kan baru kali ini. Enggak Pak, sering saya bilang. Udah seperti itu. Nah, setelah saya kejadian itu kan tanggal 1 Maret Pak Heri ya, bulan kemarin. Tanggal 3 saya membuat LP. Jadi sudah buat LP ya? Sudah buat LP ya kan. Sudah buat LP. Akhirnya saya pulang ke Garut Pak Hernya. Saya buat LP, tapi yang saya bingungkan itu kan ya, saya juga kan pertama Pak Heri ya berurusan sama pihak yang berwajib, apalagi mendatangi kantor polisi. Dulu makan saya datang kantor polisi itu kan buat SKCK. Iya. Ya kan? Sekarang mau bikin LP. Iya. Ya emang dari dulu saya tidak pernah yang nama berurusan sama pihak kepolisian, apalagi dengan dasar-dasar hukum. Nah, ya kan, saya datanglah ya kan bersama adik saya. Ya kan, ada saksi juga di situ, langsung buat LP. Ya kan, setelah saya buat LP, gitu ya kan, kata kanitnya di polsek tersebut ya sudah, katanya Kang, percayakanlah sama saya akan urus semuanya karena ini laporan masyarakat. Saya sangat berterima kasih sama Kapolsek tersebut dan alhamdulillah Kapolsek itu langsung menanggapi. Intinya laporannya diterima. Dan sudah di BAP juga dalam hal ini pelapornya sudah dimintai keterangan. Kalau untuk itu sih yang itunya ya suaminya ini kan emang bukan. Maksud saya bukan terlapor, pelapornya. Dalam pelapornya siapa? Udah sudah di BAP, sudah dipanggil saksi itu ya. Termasuk adik sendiri juga dimintai keterangan. Adik, saksi yang melihat, 2 orang tuh Pak Her. Ada saksi selain adik nih ya, kan adik ini korbannya nih. Berarti kan ada saksi 2 orang. Ada saksi berapa orang? 2 orang. 2 orang. Dimintai keterangan juga. Saudara juga di situ, cuman beda rumah ya. Berarti intinya kan adik kita udah dimintai keterangan ya tadi BAP ya. Terus mungkin dalam hal ini juga si saksi yang 2 ini sudah kan begitu ya. Termasuk Bang Mister Dan sendiri juga mungkin dalam hal ini memberikan keterangan di sana kan. Iya, sambil mendampingi. Lanjut. Nah, terus habis saya membuat LP ya kan, besoknya 3 hari langsung ada surat panggilan saksi. Kepada siapa tuh? Kepada saksi. Iya, maksudnya saksinya siapa nih? Yang saksi 1. Saksi 1. Jadi dari pihak pelapor ya? Dari saya. Ada surat panggilan saksi 1, saksi 2. Dipanggil lah, diminta keterangan juga seperti itu. Oke. Setelah beberapa hari, bulan puasa kemarin kejadian Pak ya. Nah, habis beberapa hari datang lagi surat penyelidikan. Iya. Jadi bukan penyidikan, penyelidikan. Jadi itu dan tahapannya kan dalam tahap lidik dulu nih. Bukan
bukan di tahapan penyidikan ya. Jadi lidik maksudnya. Oh gitu. Ya, lanjut. Nah terus habis menerima surat penyelidikan, nah saya kan emang tidak tahu mengenai hukum ini kan, saya bertanya kepada kanitnya ya kan, Pak gimana proses selanjutnya, dan ternyata ya katanya emang kan saya sudah mendatangi rumah si terlapor, ya kebetulan dia itu kan tidak ada di tempat. Bahkan beberapa kali ya kan saya datangi si pelaku si terlapor tidak ada di tempat seperti itu. Nah, ya kan saya kan emang mungkin saya tidak tahu mengenai hal hukum seperti ini ya kan, saya kan terus-terusan saya bertanya terus sama kanitnya gitu Pak Her. Nah kemarin tanggal 31 ya kan saya bertanya dan ada info ya si terlapor ini ya emang sudah dikasih surat panggilan katanya Pak Her, tapi dianya itu tidak hadir. Nah, yang saya tanyakan itu apakah menurut Pak Heri dia, apakah kalau misalkan sudah beberapa kali ada surat panggilan ke si terlapor, apakah pihak kepolisian itu wajib menjemput atau seperti apa Pak Her? Ya begini ya, kalau ini kan dalam posisi tahapannya lidik nih. Jadi yang pertama ini tahapannya adalah setelah bikin laporan ya, itu polisi akan melakukan penyelidikan. Begitu. Nah nanti di dalam melakukan penyelidikan ini salah satunya adalah memanggil beberapa pihak ya. Ya dalam hal ini kapasitasnya sebagai saksi. Saksi tadi kan sudah dipanggil nih, ada 2 orang nih dipanggil. Nah selanjutnya akan dipanggil juga ini posisinya si terlapor yang dalam hal ini kapasitasnya sama sebagai saksi juga. Ini dalam proses lidik. Nah makanya yang menjadi pertanyaan saya adalah sudahkah pihak kepolisian untuk memberikan surat nih yang dalam hal ini undangan lah ya untuk dimintai keterangan si terlapor ini. Tadi kan 1-2 kali sudah ya. Sudah. Jadi pertanyaannya tadi, apabila bagaimana surat ini sudah diundang berkali-kali ya lebih daripada 1 kali kan, apakah polisi masih bisa menjemput? Nah kalau dalam posisi lidik ini tidak bisa begitu. Jadi bagusnya ya semestinya kita meminta saja pihak kepolisian ya untuk melakukan gelar perkara begitu. Nah gelar perkara ini ya tentunya nanti juga saksi-saksi kan akan dimintai keterangan kembali ya, saksi yang dari pihak pelapor ya. Ya kan akan ada saksi tuh yang mengetahui kejadian terjadinya peristiwa saat itu. Ya, nanti kalau seandainya mereka sudah melakukan gelar perkara, bisa saja kalau memang di situ ada unsur tindak pidana ya, dugaan gitu kan. Dugaan tindak pidana yang dilakukan. Ya, tapi syaratnya tadi harus dilakukan gelar perkara terlebih dahulu. Lalu nanti dimintai keterangan kembali nih terkait saksi-saksi. Baru nanti bisa itu kalau seandainya nanti di dalam lidik itu menemukan unsur tindak pidana ya. Jadi bisa saja statusnya dinaikkan kepada penyidikan. Nah, di dalam penyidikan ini nanti kan akan dikirimkan surat lagi nih kepada si terlapor. Tapi statusnya sebagai tapi statusnya kan sudah lidik. Maka apabila misalkan mereka tidak datang, polisi bisa kalau dalam posisi lidik untuk menjemputnya. Seperti itu. Jadi harus kita bedakan ya, ada tahapan lidik dan sidik begitu. Justru itu Pak Her kan, makanya saya kan emang buta untuk di bidang mengenai hukum gitu ya, karena kan saya kan nauzubillah menjali Pak Her, saya tidak pernah yang namanya urusan sama pihak yang berwajib ya kan, baru kali ini aja itu pun juga perkaranya adik saya, bukan saya pribadi gitu Pak Her. Malah dulu itu kan emang sempat saya undang. Kebetulan kan si pihak terlapor ini kan sama saya kan emang selalu WhatsApp, WA. Dia ya minta maaf, mengakui kesalahannya dia, emosi itulah ini ya. Ya saya juga sama pihak keluarga ya emang sudah memaafkan Pak Her, ya kan. Tapi
mengenai dia yang minta cabut perkara, ya mohon maaf saya bilang, Mm-mm. kalau apa namanya ya